tingkatkan tekad kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Oke, sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya di aula ini untuk menghadiri pengimbasan saya ya di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi hari ini, ada baiknya kita melakukan SB terlebih dahulu ya. Gimana Bapak Ibu? Oke, silakan berdiri Bapak Ibu. Ya, kita joget-joget dulu Bapak Ibu ya. Ayo Ibu Indri, Ibu Indri, Ibu Indri, Ibu Indri, Ibu Indri, Ibu Indri, silakan Indri. Ayo. Hari ini merupakan hari pengimbasan saya di modul 1.4 tentang budaya positif, di mana tugas ini merupakan tugas saya untuk di aksi nyata sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palembang. Nah Bapak Ibu, salam dan bahagia selalu untuk kita semua guru-guru hebat SMK PGRI 2 Palembang. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan tematik tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Kemudian contoh-contoh penerapan budaya positif. Mungkin di sekolah kita sudah melakukan budaya positif tersebut. Antara lain mungkin salam, sapa, santun, baik terhadap sesama siswanya, sesama guru, baik stakeholder yang ada di SMK PGRI 2 Palembang ini. Nah Bapak Ibu, budaya positif di sekolah itu di sini merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di mana Bapak Ibu, kita ini kan merupakan jenjang SMK, di mana kita mengharapkan murid untuk membiasakan disiplin positif Bapak Ibu, karena anak kita ini kebanyakan setelah mereka lulus maka langsung ke dunia industri atau dunia kerja ya Bapak Ibu ya.
Nah, di sini Bapak Ibu perubahan paradigma yang terjadi setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini saya mengutip beberapa kalimat Bapak Ibu. Ya, antaranya itu semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing atau dengan keunikan mereka Bapak Ibu. Ya, kalau selama ini kita tahu bahwa anak-anak itu terlahir sebagai kertas kosong. Nah, pernyataan itu dipatahkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara karena menurut beliau anak itu terlahir sudah memiliki garis samar, yang artinya anak itu dari lahir sebenarnya sudah memiliki keunikannya mereka sendiri, bakat mereka sendiri. Nah, kita sebagai guru itu harus menarik garis samar tadi menjadi tebal, menebalkan garis samar tadi Bapak Ibu ya. Kemudian saya kutip lagi itu budi pekerti yang selama ini kita hanya menuntut anak bahwa nilai dan nilai, tapi pada dasarnya anak itu yang paling utama adalah budi pekertinya, bukan hanya sekedar nilai Bapak Ibu, karena kemampuan di setiap anak itu berbeda, tidak bisa kita samakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah, di sini tugas kita sebagai guru itu menuntun ya Bapak Ibu ya, bukan menuntun dari apa yang sudah ada pada diri anak tersebut ya, agar anak tersebut tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru itu diibaratkan petani, kemudian siswa itu diibaratkan biji jagung, di mana jika biji jagung itu merupakan kualitas yang baik, kemudian diolah oleh petani itu adalah kita ya sebagai guru, dengan pengairan yang cukup, pemupukan yang cukup, maka biji jagung yang baik tadi akan menjadi semakin baik atau berkualitas ya. Sebaliknya jika biji jagung itu bagus tapi diolah dengan seorang petani yang tidak memberikan pengairan yang cukup, tidak memberikan pemupukan yang cukup, maka biji jagung yang tadinya baik maka menjadi jelek ya Bapak Ibu ya. Kemudian itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu merupakan kemampuan yang ada pada diri anak dari dia lahir ya. Kemudian kodrat zaman itu merupakan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian berpihak pada murid. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini perubahan paradigma itu merupakan ya untuk membangun budaya yang positif. Jadi sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi lingkungan dulu ya Bapak Ibu ya. Jika lingkungan itu membuat anak itu merasa aman, merasa nyaman, maka anak itu akan lebih berkualitas pemikirannya ya, akan menumbuhkan bertanggung jawab, memerdekakan mereka untuk belajar. Kemudian disiplin itu dikaitkan dengan kontrol Bapak Ibu, di mana kontrol itu merupakan guru ya, bagaimana guru menghadapi muridnya, baik itu dalam pembelajaran ataupun dalam permasalahan yang ditimbulkan oleh anak. Nah di sini Bapak Ibu makna disiplin ya, makna disiplin itu sering kali kita kaitkan dengan tata tertib, teraturan dan kepatuhan pada peraturannya. Biasanya kita jika ada anak yang melanggar kedisiplinan selalu kita beri hukuman ya. Nah itu sebenarnya Bapak Ibu hukuman itu merupakan nilai terendah dalam artian hukuman itu kalau bisa kita tidak lakukan ya jangan kita lakukan Bapak Ibu ya. Nah di sini disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar
Dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Karena hukuman itu merupakan membekas di diri anak itu sendiri dalam jangka waktu panjang, Bapak Ibu. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu membuat anak itu menyadari akan kesalahan yang telah dia perbuat. Jadi alangkah baiknya daripada kita memberikan anak tersebut hukuman, lebih baik kita memberikan konsekuensi kepada anak. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini ya disiplin dari diri anak tersebut, Bapak Ibu, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi Bapak Ibu, jika disiplin itu tidak timbul pada diri anak, maka disiplin itu bisa kita timbulkan terhadap orang lain. Maksudnya itu adalah disiplin eksternal, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3, Bapak Ibu ya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan disiplin motivasi eksternal, Bapak Ibu, di mana mungkin ketika kita memberikan tugas kepada anak, jadi anak tidak mengerjakan tugas. Kadang-kadang anak itu ketika pembelajaran kita mengerjakan sebelum masuk kelas, maksudnya mengerjakan di sekolah, bukan mereka mengerjakan di rumah ya, karena mereka takut jika saya nggak buat tugas itu bakal kena hukuman nih sama gurunya. Nah, itu merupakan motivasi eksternal karena ketakutan dia terhadap guru karena akannya tidak membuat tugas tersebut. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, di sini misalkan, kalau saya membuat tugas pasti nilai saya besar yang dikasih oleh ibu itu kan. Jadi dia mengharapkan imbalan, dalam arti kalau dia nggak buat tugas dia takut kena marah, kalau dia buat tugas berarti nilainya besar. Nah, itu motivasi eksternal dia. Tapi di sini untuk menghargai diri sendiri, maksudnya tuh kesadaran dia selama ini siswa itu motivasinya motivasi eksternal, Bapak Ibu. Apalagi kita ya, siswa SMK untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, di situ merupakan motivasi internal, tujuan disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, di situ ada kutipannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Maksudnya niat. Misalkan anak itu berpikir, oh ya, saya nanti pengen menjadi dokter, berarti kan itu merupakan motivasi dalam diri dia ya untuk belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini merupakan lingkaran di mana ketika kita sudah melakukan peraturan kelas, maka akan tercipta peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas tersebut ya, maka akan terciptanya lingkaran yang positif. Ketika lingkaran positif itu sudah kita jalankan dengan pembiasaan-pembiasaan, maka terlahirlah budaya positif di sekolah tersebut. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kenapa Bapak Ibu? Ya, di situ sudah ada ya, karena keyakinan itu merupakan dukungan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Ya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini keyakinan itu sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya terapkan di kelas saya mengajar. Saya membuat kesepakatan kelas dulu. Misalkan kesepakatan kelas yang pertama, di awal pembelajaran diawali dengan berdoa. Setelah berdoa
piket ya, piket. Kemudian coba anak-anak, apalagi kesepakatan yang harus kita sepakati dalam kelas. Anak-anak, ini apa namanya tuh, Bu, nggak usah ada ulangan, misalkan gitu. Oke, baiklah. Tidak saya kasih ulangan, tapi padahal saya kasih juga LKPD ya, sama saja sebenarnya. Nah kemudian apa namanya? Jadi Bu, keyakinan itu lebih utama dibandingkan dengan hukuman ya. Nah di sini keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, misalnya disepakati anggota kelas mereka ya, lepas dari latar belakang mereka, suku mereka, agama mereka, ya, negara mereka. Di sini dikutip dari menurut Gosen 1998 bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi istilahnya itu kalau peraturan itu dilanggar berarti kita akan mendapat hukuman ya. Kalau keyakinan mungkin ke arah konsekuensi. Oke, kata anak, saya bilang kan, nah kesepakatan yang harus kita sepakati tidak boleh memainkan handphone pada saat pembelajaran ibu. Konsekuensinya jika kalian masih memainkan handphone, mohon maaf, HP-nya ibu ambil terlebih dahulu. Mungkin seperti itu ya konsekuensinya ya. Nah kemudian pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, cara pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama itu bersifat abstrak ya, daripada peraturan, maksudnya yang lebih rinci, konkret, jelas, padat ya maknanya. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu mungkin hanya berlaku dalam waktu 1 bulan. 1 bulan berikutnya jika ada keyakinan kelas yang akan disepakati lagi, boleh Bapak Ibu ya. Nah di sini sudah tampak Bapak Ibu bahwa perbedaan antara peraturan, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju Bapak Ibu, di mana peraturan itu di sini ya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi peraturan, nah ketika kamu sudah membaca buku itu, kamu harus mengembalikan buku itu ke tempatnya. Berarti merupakan peraturan. Tapi jika keyakinan kelas itu merupakan tanggung jawab. Berarti, oh iya, kita tadi kan sudah menyepakati ya kesepakatan kelas. Jika sudah membaca buku, berarti bukunya harus dikembalikan lagi. Tanggung jawab mereka kan, berarti ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, di situ keyakinan yang akan timbul, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas di sini yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen, kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu peraturan. Nah, kamu juga boleh nih bertikai di dalam kelas, ya. Nah, di situ keyakinan yang timbul keselamatan. Kalau misalnya sudah sepakati kan, apa kesepakatan selanjutnya? Tidak boleh berkelahi dalam kelas. Berarti kan keselamatan pada diri anak tersebut. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu berarti berkaitan dengan kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran, berarti keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan melatih kesabaran ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan ya, keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan peraturan kelas dan keyakinan kelas
yang saya buat di perwalian saya sendiri, yaitu 12 TSM Industri ya. Jadi di situ tampak perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas mereka. Jadi peraturan saya buat itu peraturan itu dari mereka juga. Jadi mereka tahu, oh peraturan ini sudah kita buat dan kita sepakati. Jika saya melanggar, saya akan mendapatkan konsekuensinya, ya, Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini dihukum oleh penghargaan. Di situ dihukum oleh penghargaan itu bisa terjadinya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, baik Bapak Ibu, sebentar. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tindakan guru, ya. Nah, di situ ada kolom hukuman atau konsekuensi. Coba saya tanya dulu ya. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimatnya yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba Ibu Ruana mulai deh. Kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau saya, menurut saya konsekuensi. Ya, karena kalau memberi hukuman, mereka akan mengulang lagi. Saya tidak akan terlambat lagi, berarti kan mereka berjanji sama diri sendiri. Cukup ya Bu ya? Ada yang lain? Jawabannya kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman Bu? Bu Nevi mungkin? Coba. Kalau menurut saya itu adalah hukuman Bu Ayu. Kenapa? Karena itu tidak ada konsekuensinya untuk diri, karena itu peraturan yang dibuat oleh guru tersebut. Jadi menjadi hukuman untuk anak atau siswa tersebut. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu Nevi ya. Ya, itu jawaban dari guru BK dan guru mata pelajaran PKWU ya Ibu Ruana. Jadi kalau Ibu Ruana tadi itu merupakan konsekuensi, tapi kalau Ibu Nevi itu merupakan hukuman. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Gimana? Hukuman ya Bu ya. Nah, jadi merupakan hukuman ya Bu ya. Karena itu merupakan apa tadi kata Bu Nevi tadi? Iya, oke baik. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi si Anto ini terlambat, ya terlambat. Kemudian dia disuruh gurunya lari mengelilingi lapangan basket. Iya, Ibu Meli silakan sekarang. Menurut saya jawabannya adalah hukuman. Ya. Makasih ya Bu Melia. Berarti lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman. Ya. Kemudian yang ketiga, murid meminta untuk push up, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini mungkin pada saat COVID kemarin ya, saya ambil contohnya. Anak ini kemarin ada kita pernah dikasih masker ya Bapak Ibu ya dari dinas provinsi, kemudian ada saja anak yang tidak memakai masker tersebut. Nah, itu merupakan apa Bapak Ibu? Mungkin Ibu Mariani? Kalau menurut saya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu merupakan hukuman. Karena itu sudah disepakati bahwa kita harus menggunakan masker
setiap ke sekolah karena efeknya adalah untuk kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, jawabannya lengkap sekali ya Ibu ya. Kemudian, jadi sepakat ya, itu merupakan hukuman ya Ibu ya. Ya, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Coba Ibu Erni. Kalau menurut saya, dengan tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah bentuk dari konsekuensi. Jadi konsekuensi yang harus dilakukan siswa tersebut karena telah mencoret-coret kertas. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Erni atas jawabannya. Jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi ya. Nah, di situ ada lagi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ibu Indri. Membersihkan tumpahan air di meja tulisan karena tersenggol pada saat belajar itu menurut saya konsekuensi. Konsekuensi ya Ibu ya. Oke, terima kasih Bu. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi Ibu? Hukuman ya? Iya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Berarti konsekuensi itu pelajaran bagi anak, semoga untuk pelajaran PJOK selanjutnya dia tidak terlambat lagi. Nah, Bapak Ibu di sini terlihat bahwa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena sudah disepakati dari awal. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Hukuman itu berarti membuat anak itu benci akan disiplin. Jadi semakin diciptakannya disiplin, semakin dia untuk melanggarnya. Kemudian kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu merupakan paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk ya. Kalau konsekuensi itu merupakan konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Berarti kalau hukuman itu kebanyakan anak itu suka berbohong ya. Kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi jika konsekuensi yaitu mereka kehilangan hak mereka, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempat itu hanya terjadi sementara ya, agar dia menyadari kesalahannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi lagi, ayo kita melakukan ice breaking supaya semangat. Ayo Bapak Ibu, tegak, berdiri. Nah, lakukan apa yang saya katakan. Cluenya, lakukan apa yang saya katakan. Ini hidup. Lakukan apa yang saya katakan ya. Lakukan apa yang saya katakan. Pegang hidung. Pegang telinga. Ibu Nevi
Ini mata. Tulisnya apa? Katakan apa yang saya lakukan. Ini mata, tapi saya kan menunjukkan di sini. Ya, terima kasih Guru Rema. Saya kan tadi berkata lakukan apa yang saya lakukan. Bukan yang saya katakan. Terima kasih Guru Rema. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Tapi sebelum kita ke kebutuhan dasar manusia, saya ada ice breaking. Ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ketika saya menyebutkan ini berapa? Ini berapa? Yang ini? Kalau ini? Yang ya. Ini berapa? Yang ini? Kalau ini? Ini berapa? Ulang Bapak Ibu. Clue-nya, ini berapa? Ini berapa? Yang ini? Kalau ini? Ya. Yang ini? Ayo ulang ya, konsentrasi. Ini berapa? Ini berapa? 1. Ini berapa? 1. Yang ini? 2. Kalau ini? Yang ini? Ayo. Ulang. Ini berapa? Yang ini? Kalau ini? Yang ini? Dua, yang ini 2. Oke, yang sudah mendapatkan konsepnya, oke, ulang. Ini berapa? 1, Yang ini? 2, Kalau ini? 3. Kalau ini Yang ini? 1, 2. Jadi konsepnya ini berapa? Yang ini berapa? Yang ini? Kalau ini? Jadi kalau ini? 3. Kalau ini? 3. Ya, 3. Oke. Ini berapa? Ini berapa? Yang ini? Kalau ini? Yang ini? Sama lah. Iya. Oke, baik lagi kita lanjutkan Bapak Ibu ya ke kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak, Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Yang pertama itu survival, kemudian cinta kasih atau diterima, ketiga itu penguasaan, kemudian yang ketiga itu kebebasan, dan yang terakhir itu merupakan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kasus ya, Bapak Ibu ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Ibu lakukan? Menurut Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Nah, di sini dari permasalahan ini Bapak Ibu
Ibu, kita identifikasi terlebih dahulu permasalahannya, ya, melalui 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan yang mana yang dibutuhkan oleh si Agus ini, ya? Nah ini merupakan jawabannya Bapak Ibu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus, ya. Nah di sini Bapak Ibu, apabila ketika Ibu Ani menanyakan Agus, itu ketika jawaban Agus itu ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal untuk hari itu, maka kebutuhan Agus itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kemudian yang kedua, jika ketika Agus ditanya oleh Ibu Ani, dengan Agus menjawab karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti Agus itu butuh kasih sayang, kebutuhan untuk diterima oleh temannya. Kemudian yang ketiga yaitu jika Agus menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Jadi ketika Agus merampas makanannya dengan paksa, dia senang, dia merasa diri dia hebat. Berarti di situ Agus membutuhkan kebutuhan apa? Penguasaan. Jadi dia berkuasa istilahnya, ya. Kemudian ketika jawaban Agus itu dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti Agus itu menginginkan kebutuhan kebebasan, ya. Maksudnya dalam artian dia pengennya lauk ataupun sayur yang dibawa ibunya itu berselang-seling, ya, berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu jika jawaban Agus itu karena iseng, ya, dia menikmati ekspresi diri, maksudnya dia sengaja supaya temannya itu marah, berarti kebutuhan Agus itu berarti keusilan, kesenangan, ya. Iya, oke. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu, ya. Di mana posisi pertama itu merupakan penghukum, kemudian posisi kedua itu pembuat merasa bersalah, kemudian posisi ketiga itu teman, posisi keempat itu pemantau, dan posisi kelima itu manajer, ya. Ini motivasinya guru berbudi, guru berbuat, guru berkata, kemudian kaitannya dengan ini, ya, berkualitas, ya. Nah, apa itu restitusi? Saya juga sebenarnya Bapak Ibu mendengar kalimat ini ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palembang. Sebelumnya saya belum tahu apa itu restitusi. Seperti tadi 5 kebutuhan dasar manusia, ya, bahwa dia ini saya ini hanya berbagi, Bapak Ibu, bukan maksud saya untuk mengajari ataupun sok pintar berdiri di depan sini, ya, Bapak Ibu, ya. Saya hanya ingin berbagi tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di sini restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi sebagai murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikutip dari Gosen, ya, tahun 2004. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Di antaranya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, ya, Bapak Ibu, ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi, di mana itu yang pertama itu menstabilkan identitas, ya Bapak Ibu ya. Nah di sini menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ya. Kemudian yang kedua itu validasi kebutuhan. Itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, ataupun untuk bertahan hidup. Nah di sini Bapak Ibu contoh kalimatnya, misalkan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk lagi, ya, hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya, begitu misalkan ya. Atau apa yang penting bagi kamu ketika kamu melakukan hal seperti ini, nak? Itu yang terakhir itu menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, ya. Nah, di sini contoh guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Ini salah satunya, Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ini merupakan salah satu dokumentasi atau foto saya ketika saya menyelesaikan permasalahan anak, dan di sini juga ada videonya ya Bapak Ibu ya, sebentar ya. Merupakan salah satu penyelesaian masalah ketika saya mendapatkan laporan anak ini dibully ya, dalam artian dia ini diejek-ejek sama orang tuanya. Nah, Bapak Ibu,
ini merupakan permasalahan si Cindy ini yang diejek-ojek oleh si Hani, ya. Dia mengejek-ejek orang tuanya dan si Cindy ini tidak menerima bahwa Bu, orang tua saya udah capek-capek kerja. Lalu ada teman saya yang mengejek-ejek, saya terbawa emosi Bu, bahkan saya hampir ingin memukulnya. Nah, di situ saya validasi dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang satu hari itu saya ada 2 kasus Bapak Ibu. Ini kasus yang kedua. Nah, ini kasus yang kedua. Oh, sama ya. Nah, kasus yang kedua. Kedua, si Ahmad ini sering datang terlambat karena peraturan yang ada di sekolah kita ini jika anak itu terlambat itu disuruh pulang dan
saya identifikasi permasalahan dia, kenapa dia datang terlambat. Ternyata di situ permasalahannya dia ini begadang karena dia main game ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di akhir materi kita hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu ya, saya di depan sini bukan merasa pintar, saya hanya berbagi ilmu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak ini tentang budaya positif ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang mungkin telah menunggu jam-jam Bapak Ibu. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan. Duduk Cindy. Cindy, tadi Ibu dengar dari laporan ketua kelas bahwa ada keributan di kelas. Iya Bu, langsung tadi saya kesal. Kenapa Cindy kesal, Nak? Hanif terus-terusan ngejek nama orang tua saya Bu. Oh begitu, wajarlah ya kalau kamu marah dan kesal. Karena anak manapun jika orang tuanya diejek pasti marah ya. Iya Bu. Lalu apa yang Cindy lakukan terhadap Hanif? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki dan saya pukul Hanifnya. Oh begitu. Pasti ketika kamu melakukan hal seperti itu ada alasannya ya Nak ya? Iyalah Bu, orang tua saya capek-capek kerja cari nafkah buat saya, terus orang tua saya malah diejek sama dia. Oke, wajarlah kalau kamu mau marah ya, karena sebagai anak tidak rela jika orang tuanya diejek sama teman kamu ya Nak ya? Iya Bu, saya minta maaf Bu. Oke. Nah, menurut kamu apa yang sudah kamu lakukan ini merupakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Bu. Tidak. Jadi intinya kamu melanggar ya? Iya Bu. Melanggar keyakinan kelas itu ya? Iya Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa Nak yang kamu langgar pada hari ini? Saling menghormati antar teman. Saling menghormati antar teman, betul. Karena menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak untuk kamu sendiri? Gimana? Penting. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah-marah, kamu kesel? Harus lebih sabar lagi Bu. Sama teman-teman. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu yang sudah kamu lakukan hari ini? Bersedia Bu. Sedia ya. Mungkin tindakan kamu sudah menyesali kesalahan kamu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika kamu mengalami hal seperti ini lagi Nak? Saya harus lebih sabar dan lebih marah saya Bu. Kalau ada teman yang ngejek-ngejek, akan saya laporkan ke guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu ini? Bersedia Bu. Bersedia ya. Oke, tindakan kamu Cindy sudah benar ya. Kamu menyesali apa yang sudah kamu lakukan ini, Nak ya. Oke, kamu harus saling meminta maaf ya. Nanti kamu meminta maaf dengan Hanif dan Hanif juga nanti akan Ibu suruh meminta maaf sama kamu ya Nak ya. Sekarang kamu kembali ke kelas, ikutin pelajaran dengan baik ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya.
Assalamualaikum. Ibu panggil Amar. Oh iya, silakan dulu. Amar dari mana? Dari kelas. Dari kelas. Amar, Amar ibu dengar dari wali kelas Amar, ibu dengar bahwa Amar ini sering datang terlambat ya? Amar hari belakangan ini emang sering datang terlambat. Kalau dalam 1 minggu ini sudah berapa kali Amar terlambat? Nah? Kayaknya hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Menurut Amar, Amar terlambat ini merupakan kesalahan atau bukan? Itu memang kesalahan. Kesalahan Amar. Ya, oke. Memang ya, Amar, setiap manusia itu melakukan kesalahan itu hal yang biasa, manusiawi ya. Tapi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita itu harus belajar dari apa kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Setuju? Setuju. Oke. Nah, Amar, baiklah. Kita cari solusinya supaya Amar tidak terlalu sering untuk terlambat, karena jika Amar terlalu sering untuk terlambat, Amar akan ketinggalan banyak pelajaran. Ya? Kalau Amar sering terlambat datang ke sekolah, itu merupakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, bukan? Itu enggak termasuk keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Nak? Kedisiplinan. Kedisiplinan karena Amar datang sekolah sering terlambat, ya? Menurut Amar, disiplin itu penting atau tidak, Nak? Menurut Amar, disiplin itu sangat penting, Bu. Karena membuat saya datang sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Oke, betul sekali. Menghargai waktu itu sangat penting ya. Sangat bermanfaat untuk kita. Apalagi Amar sekarang sudah kelas 12. Jadi mulai sekarang Amar itu harus belajar disiplin. Karena nantinya Amar akan memasuki dunia kerja, Nak ya. Karena seseorang itu akan sukses dimulai dari kedisiplinan dirinya sendiri. Ya. Gimana, Amar? Saya sudah sering terlambat datang ke sekolah. Sudah sering datang terlambat sekolah, udah nyesel ya? Nah, jadi Amar ini sikap yang baik sudah kamu tunjukkan sekarang ya dengan cara meminta maaf dengan ibu. Nah, sekarang boleh ibu bertanya? Boleh ya. Menurut Amar, apa yang Amar akan lakukan agar Amar tidak datang terlambat lagi? Saya harus tidur lebih cepat dan mengurangi bermain game. Nah, jadi untuk kedepannya boleh Amar boleh main game, tapi cukup batas jam 10 mungkin ya. Setelah jam 10 Amar bergegas untuk tidur, Nak, karena kita paginya kan akan sekolah. Jadi menghindari Amar untuk tidak terlambat ya, karena kita masuk pagi ini jam 6.40 ya. Nah, sekarang Amar kembali ke kelas, tetap semangat dalam belajarnya. Untuk kedepannya jangan diulangi lagi. Kalau Amar datang sering terlambat ya, tunjukkan pada ibu perubahan Amar tidak datang terlambat lagi. Oke? Terima kasih ya, Bu. Ya. Ya, silakan pulang. Guru penggerak